Kabupaten Nias Utara, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Dan sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Herlin Kristiani Gea dari SMA Negeri 1 Tuemberua. Dan sebelah kiri saya Agniet Gea dari SDN 077279 Siapa Banua. Dan sebelah kanan saya Eko Mariani dari SDN 071025 Hilela, Kecamatan Tuemberua. Selamat menyaksikan. Ya halo Bu, selamat pagi Ibu Herlina. Ya Bu, ya Bu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu Herlina? Puji Tuhan Bu, saya dalam keadaan sehat saja dengan baik. Bagaimana dengan Ibu? Puji Tuhan, kabar baik juga Ibu Herlina. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai kegiatan awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Pada kegiatan coaching hari ini, antara lain coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Jadi, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Dan kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Herlina adalah kompetensi apa yang akan Ibu Herlin kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Ya, baik Bu, terima kasih. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presensi atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Sebagai pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching, saya ingin dapat menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian untuk pra observasinya kali ini ya Bu. Silakan Ibu melakukan kegiatan coaching terhadap coach. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya, dan semoga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Baik, sama-sama. Halo, selamat pagi Bu Eko. Dahulu, selamat pagi Ibu Herlina. Gimana kabarnya Bu? Puji Tuhan Ibu, kabar baik dan sehat. Ibu Herlina bagaimana kabarnya? Oh, luar biasa juga Bu, puji Tuhan ini masih sehat-sehat saja Bu. Saya perhatikan Ibu Eko lagi berseri-seri ini,
sepertinya sedang bahagia ini. Iya Bu, sedang ada kebahagiaan yang saya harapkan ini Bu dari perbincangan kita. Jadi Bu Eko, dengar-dengar Ibu mau menyampaikan sesuatu ya. Coba cerita. Iya Ibu Irlina, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Irlina. Baiklah Bu, sepertinya nanti kita menggunakan waktu sekitar 15 menit atau 20 menit saja untuk kita ngobrol-ngobrol ya Bu. Kira-kira ya apa yang ingin disampaikan? Begini Ibu Irlina, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah, saya perhatikan dari tahun ke tahun kok masih belum ada perubahan ya. Dalam penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan metode konvensional Ibu. Seperti ceramah lagi. Padahal seperti kita ketahui bersama bahwasanya kan Bu, perkembangan zaman semakin canggih dan bahkan teknologi pembelajaran juga semakin berkembang pesat Bu. Tetapi guru-guru di sekolah tidak bergerak untuk melakukan suatu perubahan Bu. Jadi mereka Ibu hanya mengandalkan apa yang menjadi kebiasaan mereka, ya seperti metode konvensional tadi saja, sehingga pembelajaran kurang bervariatif seperti itu Bu. Oh, baik. Berarti kalau saya garis bawahi, yang menjadi permasalahan dari Ibu Eko itu adalah pembelajaran dari rekan-rekan sejawat, istilahnya kurang bervariatif gitu. Iya benar Bu, saya merasa mereka kurang bervariatif, baik itu dalam penggunaan media maupun model pembelajaran yang dilakukan masih model yang lama begitu Bu. Oh begitu. Jadi kira-kira dari percakapan kita hari ini Bu, apa yang ingin Ibu Eko dapatkan? Dari percakapan kita hari ini Ibu, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya Bu dalam hal penyampaian materi pembelajaran Ibu. Oh, jadi baiklah Bu, berarti yang ingin Ibu Eko harapkan adanya perubahan ya Bu? Iya Bu. Jadi kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu Eko lihat atau Ibu dapatkan? Saya ingin adanya perubahan seperti misalnya dalam hal penyampaian model, metode, atau media pembelajaran yang bervariatif. Misalnya saja dengan menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang saat ini sedang marak kan Bu digunakan, dan bisa juga dengan menggunakan aplikasi Wordwall kan sedang banyak ini digunakan oleh Bapak Ibu guru ya Bu ya, atau dapat juga dengan membuat slide presentasi Bu, PowerPoint juga bisa. Saya rasa itu juga sudah lebih baik Bu daripada hanya mengandalkan metode ceramah tanpa ada media apapun, sehingga tentunya supaya hal ini keinginan saya adanya pembelajaran menjadi lebih bervariatif saja, seperti itu Ibu. Oh, baiklah Bu. Jadi dari yang baru Ibu sampaikan itu tadi adalah pembelajaran dengan menggunakan metode bervariasi, model ataupun media itu dapat dikatakan hal tersebut merupakan kondisi yang ideal menurut Ibu Eko. Ya, jadi dari level 1 sampai 10, kira-kira di sekolah Ibu Eko sekarang ini berada di level berapa ya Bu? Kalau menurut saya Ibu, sepertinya sih masih berada di level 5 ya Bu ya. Ini dikarenakan di sekolah saya Ibu masih banyak guru senior, sehingga menurut saya
memang pada level tersebut saat ini Ibu. Begitu Ibu Irlina. Oh baik, berarti di level 5 menurut Ibu ya saat ini. Kira-kira di level berapa nih dapat ditingkatkan supaya terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi lagi di sekolah Ibu? Mungkin dapat ditingkatkan di level 7 ya Bu. Karena kalau untuk level lebih tinggi atau lebih tinggi lagi, menurut saya memang agak sulit Bu hal ini, mengingat rekan-rekan guru di tempat saya mengajar lebih banyak lebih senior Bu. Jadi mungkin level 5 ke level 7 saya kira itu masih mungkin untuk dilakukan perubahan. Oh baiklah, berarti dari level 5 ke level 7 itu ya Bu? Oke, berarti kira-kira usaha apa sih yang Ibu Eko lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya Ibu juga masih memikirkannya Bu, apa yang menjadi rencana atau tindakan yang bisa atau yang dapat saya perbuat. Tetapi mungkin semacam kegiatan apa ya Bu ya, mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face dan bergantian seperti itu. Baik Bu, untuk mentoring nantinya Ibu akan merencanakan mentoring pendampingan individu secara face to face ya. Oke, selain itu kira-kira ada tidaknya strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya akan mencoba konsultasi Bu dengan ibu kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop ya Bu ya. Ini bertujuan untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang variatif. Berarti Ibu Eko ingin merencanakan mengenai mentoring, ya, pendampingan, Iya. atau berupa pelatihan workshop. Oke, jadi dari ketiga rencana Ibu, kira-kira Ibu Eko untuk saat ini lebih nyaman atau lebih cepat daripada lebih cepat dapat terrealisasikan itu yang namanya apa ya? Menurut saya sepertinya yang mentoring itu Bu. Kalau yang untuk pelatihan atau workshop tentunya diperlukan persiapan ya Bu ya, yang lebih matang, apalagi juga tentu perlu waktu yang tidak sebentar itu Bu, dan kemudian juga ini dia biaya. Selain itu juga harus mencari Bu narasumber yang berkompeten. Jadi untuk saat ini ya Bu ya, mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh rekan-rekan guru adalah yang mentoring Ibu. Baik, berarti kegiatan mentoring ya Ibu yang ingin Ibu lakukan. Lalu kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu Eko nantinya membutuhkan support atau bantuan yang orang lainnya? Iya Bu. Ada sih Bu yang saya pikirkan di sini. Jadi sebenarnya nanti mungkin saya akan meminta bantuan rekan guru di sekolah saya yang memiliki keahlian dalam bidang IT Bu, dalam menggunakan pembelajaran yang bisa bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada mungkin ide dari rekan sejawat saya. Sepertinya nanti saya akan meminta bantuan dari Bapak Aksan Gia itu. Oke, jadi baiklah Ibu Eko, berarti Ibu ingin melakukan mentoring dengan berkolaborasi bersama rekan-rekan sejawat. Iya Bu. Oke, kira-kira kegiatan ini kapan Ibu realisasikan atau terapkan?
Mudah-mudahan ya Bu ya, secepatnya Bu. Karena rencana minggu depan saya akan melakukan aksinya ini, dan kita akan mencoba berkoordinasi Bu dan berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah, dan saya akan juga mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut Ibu. Baik, bagus sekali itu Ibu. Jadi kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang sudah Ibu dapatkan? Ini Bu, dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran mengenai bagaimana cara saya dalam mewujudkan suatu perubahan, khususnya di sekolah saya ya Bu ya, yaitu dengan cara melakukan kegiatan mentoring yang nantinya juga akan dibantu oleh rekan sejawat di sekolah, yaitu Bapak Taksan Dia yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Baik Ibu Eko, puji Tuhan Ibu sudah mendapatkan gambaran ini mengenai bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Saya tunggu nanti kabar-kabar dari Ibu lah ya, setelah melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita-cerita Ibu Eko selanjutnya. Dan mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan Ibu sampai di sini saja. Semoga rencana-rencana Ibu Eko untuk mentoring berkolaborasi dengan teman sejawat dapat berjalan dengan baik. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu ya, sudah mau meluangkan waktu dan mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang nantinya saya lakukan ini Bu dapat bermanfaat sehingga Ibu terjadi perubahan di sekolah saya Bu. Oke Bu, sama-sama. Mungkin lain kali kalau ada waktu, kalau ada yang ingin diceritakan, dapat langsung menghubungi saya ya Bu. Dan semoga kita bisa ngobrol di lain kesempatan Bu. Begitu saja Bu Eko. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Ya ahobo Ibu Herlina. Ya Ibu, ya Bu. Ibu Herlina tadi sudah melakukan kegiatan coaching ya dengan Ibu Eko. Nah, sebelum menutup kegiatan ini ya Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, Mbak Ibu, terima kasih. Pada kegiatan coaching kali ini, saya sudah melakukan coachingnya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, rencana dan aksi dan tanggung jawabnya. Jadi sehingga alur tersebut mampu menggali coaching untuk menceritakan atau menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya dalam menemukan solusi-solusi. Begitu. Baik Ibu Herlina, menurut saya sebagai observer dari proses coaching tadi Ibu Herlina dan Ibu Eko sudah berjalan dengan baik dan proses alur percakapan sudah sesuai dengan alur tirta. Ibu Herlina juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Eko sehingga Bu Eko dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Ya, baik Ibu, terima kasih. Kompetensi yang saya lakukan yaitu memahami proses coaching dengan alur tirta lebih dalam lagi.
Jadi sehingga nantinya saya dapat melakukan coaching ini dengan lebih baik ke depan. Begitu ya Bu. Semoga kedepannya dapat melakukan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup kegiatan kita cukup sampai di sini. Terima kasih ya Bu. Ya Terima kasih. Allah. Ya, ya. Selamat pagi Ibu Arnia. Ya Allah. Selamat pagi Ibu Eko Mariadi. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Puji Tuhan sehat. Bagaimana juga kabarnya Ibu Eko? Puji Tuhan Ibu, kabar baik juga. Oh iya, nanti kita akan melakukan proses coaching hari ini ya Bu ya. Jadi sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan atau saya bincangkan. Boleh kan Bu? Boleh Bu Eko. Nanti Ibu pada saat Ibu melakukan coaching, saya akan mengamati coach dan coachee dan saya akan melakukan penilaian dengan menggunakan rubrik penilaian coaching seperti apakah coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan, dan jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya adanya kemitraan, adanya proses kreatif, dan juga maksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan observasi nih, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh Bu Eko. Untuk pertama Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya pada coaching kali ini yaitu pasti mengenai kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ini tersebut ya Bu ya. Yang terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya. Di antara ini ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif Bu, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik Bu, jadi ada 2 ya Bu ya, yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Ibu, indikator ketercapaian itu seperti apa ya? Atau indikator ketercapaiannya itu seperti apa sih Bu? Saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coach saya nantinya mendapatkan solusi dari permasalahan saya, dengan coach yang tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah seperti itu Bu. Baik. Jadi Ibu indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri
solusi dari atas atau dari permasalahannya ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawaban ya, dari Ibu. Jadi silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Iya Bu. Silahkan Ibu Arnia melakukan proses coaching. Iya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, halo Ibu Herlina. Iya. Gimana kabarnya nih Ibu hari ini? Puji Tuhan Bu, kabar baik. Ibu sendiri bagaimana juga kabarnya? Puji Tuhan Bu, baik. Ibu Herlina, Iya Bu. saya ingin Ibu mau menyampaikan sesuatu. Apa yang mau Ibu Herlina ceritakan Ibu? Ya Bu, terima kasih terlebih dahulu saya ucapkan sama Ibu. Jadi saya ingin menceritakan sesuatu permasalahan saya yang ada di sekolah. Baik Bu, kira-kira kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya Bu. Silakan Ibu Herlina mau menceritakan apa? Oke, inilah Bu, di sekolah saya itu kan saya melihat siswanya seperti merasa bosan gitu loh, merasa bosan untuk belajar. Jadi setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pengajaran yang monoton saja, yaitu dengan cara berceramah. Nah, jadi padahal kan Ibu, mereka itu bisa memanfaatkan sarana prasarana yang ada, yang sudah tersedia di sekolah. Terus di situ kan di sekolah kita itu lingkungannya agak luas, jadi mereka tidak bisa memanfaatkannya. Ya, jadi karena rekan-rekan saya tersebut tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana prasarana, ya makanya peserta didik kita itu merasa bosan untuk mengikuti proses pembelajaran di sekolah itu. Baik Bu, berarti di sekolah Ibu Herlina masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran kurang bervariatif ya Bu ya, kira-kira begitu ya? Iya Bu. Betul Ibu, yang Ibu sampaikan itu artinya pembelajaran yang melakukan dengan metode ceramah gitu-gitu saja kan. Dan setelah saya lihat serta tanyakan kepada peserta didik kita bagaimana pembelajarannya tadi, jadi mereka menjawab, menyampaikan ya begitu aja Bu, malas seperti ini terus menerus. Jadi mereka kurang antusias dalam belajar di sekolah. Baik Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Oke, baik Bu, saya itu sebenarnya ingin adanya suatu perubahan di sekolah kita atau di sekolah saya. Jadi perubahan ini setidaknya sedikit terlihat pada pembelajarannya, artinya diubah sedikit. Ya, ada perubahan mungkin dengan menggunakan metode pembelajaran, dengan model-model, dengan pemanfaatan media pembelajaran yang sudah ada di sekolah, atau pemanfaatan sarana prasarana yang sudah disediakan oleh sekolah. Oh, jadi Ibu Herlina ingin adanya perubahan pada rekan-rekan gitu ya Bu ya, Iya Bu. untuk mengubah cara mengajar mereka Bu.
bagaimana? Ya betul Ibu, adanya perubahan gitu loh, begitu Bu. Nah, Ibu Herlina, perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru Ibu tersebut? Iya, perubahan yang saya inginkan adalah menjadi lebih baik lagi Ibu ke depan, seperti penggunaan metode atau model yang lebih bervariasi lagi dalam pembelajaran. Jadi selain itu juga mereka bisa memanfaatkan sarana prasarana yang sudah tersedia atau disediakan oleh sekolah, begitu. Oh, berarti itu pembelajaran bervariatif ya Bu ya? Nah, pembelajaran bervariatif itu kan selalu dibilang ideal menurut Ibu. Menurut Ibu level 10 ya? Ibu kira-kira untuk sekolah Ibu itu levelnya sudah sampai berapa ya Bu? Mungkin di level 5 ya Ibu. Di situ berada dia. Karena masih banyak rekan-rekan yang masih belum memanfaatkan sarana prasarana yang sudah ada di sekolah. Dan walaupun ada juga beberapa guru yang sudah mampu memanfaatkannya dan atau menggunakannya dan sudah melakukan pengembangan diri. Jadi baik menggunakan atau memanfaatkan teknologi seperti PowerPoint, Canva dan seterusnya. Jadi namun itu sebagian besar juga masih untuk tetap melakukan proses pembelajaran dengan cara begitu saja, dan masih tetap menggunakan metode ceramah dan tidak memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Jadi sehingga belum menggunakan media tersebut, artinya masih begitu-begitu saja. Oh, baik Bu. Kira-kira level berapa nih yang ingin Ibu lihat dari rekan-rekan Ibu? Sepertinya sih tidak terlalu banyak Bu. Kenapa? Karena kita sedang berusaha sekarang, berusaha untuk adanya perubahan meskipun tidak begitu signifikan, ya kan begitu. Jadi setidaknya ada perubahan sedikit. Ingin sih berada di level 7, jangankan untuk maksimalnya, setidaknya kita sudah berada di level 7 begitu. Kalau begitu, langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk membantu rekan-rekan guru dalam melakukan perubahan pembelajaran yang seperti Ibu katakan? Baik Bu, mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan permasalahan ini dengan rekan-rekan guru, ya, dan mungkin ada yang ingin berubah, ya, dan dengan adanya perubahan ini dalam pembelajaran, kemudian kalau ada rekan guru yang ingin yang menginginkan adanya perubahan dalam pembelajaran tersebut, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan, ya, adanya pendampingan. Selain itu juga melakukan monitoring dulu. Oh ya, melakukan monitoring ya Bu ya. Selain monitoring Bu, apakah ada strategi lain untuk melakukan dalam melakukan perubahan ya untuk rekan-rekan Ibu? Ya, sepertinya kalau untuk mencakup skala yang besar, itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop. Jadi begitu Ibu. Jadi biar masuknya semua Bapak dan Ibu guru itu dapat mengikutinya. Baik. Kira-kira Ibu ya, tadi ada monitoring ya, ada juga workshop. Nah,
kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini ya, yang nyaman untuk dilakukan itu metode atau strategi yang akan dilakukan. Yang mana kira-kira itu menurut Ibu? Kalau menurut saya sepertinya lebih ke monitoring dulu, Bu. Iya. Kenapa? Karena kalau yang monitoring ini kan sasarannya yang diinginkan adanya perubahan. Nah, jadi kalau yang pelatihan ini kan nanti sebenarnya belum ada kemauan atau dorongan dari diri sendiri. Nah, jadi saya inginnya monitoring ini benar-benar berasal dari kemauan rekan bapak-bapak dan ibu guru, sehingga bisa adanya dan bisa terjadinya perubahan di sekolah ini. Baik Bu, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu Herlina untuk melaksanakan monitoring tersebut Bu? Ya. Sebenarnya Ibu tadi sudah saya sampaikan ada beberapa bapak ibu guru yang sudah melakukan menggunakan media pembelajaran, dan saya juga memiliki teman yang kompetensinya dalam bidang IT itu bisa diandalkan. Jadi nantinya saya ingin rekan saya ini dapat membantu saya, dan kita akan menyamakan konsep dulu dengan dengan rekan saya tersebut. Jadi mungkin nanti saya akan berkonsultasi dengan Bapak MD dia, Pak. Baik Bu Herlina, berarti nantinya Ibu akan mengadakan kolaboratif ya dengan guru yang lain ya Bu ya? Ya, betul Ibu. Saya akan berkolaborasi dengan teman-teman yang dapat saya ajak untuk melakukan kegiatan monitoring tersebut, seperti Bapak MD, ada lagi Bapak S. Jadi saya mau berkolaborasi dengan beliau-beliau. Nah, sekarang kita sudah berada di penghujung acara ya Bu ya. Iya, Bu. Dari percakapan ini, apa sih yang sudah Ibu dapatkan? Saya ada sedikit gambaran Bu, yang bagaimana caranya saya melakukan perubahan di sekolah khususnya, dan itu pada pada bagaimana memberikan dampak kepada rekan-rekan guru untuk melakukan perubahan dalam penyampaian materi terhadap peserta didik. Mungkin nantinya saya akan melakukan dengan cara monitoring. Saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita-cerita lagi dari Ibu Herlina ya. Iya, Bu. Setelah melakukan monitoring ya Bu, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya Bu, percakapan kita. Mungkin nanti lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih ya. Dan saya juga berterima kasih atas kesempatan dan waktu Ibu sudah Ibu luangkan. Dan setelah nanti mendengarkan cerita dan keluhan saya, sehingga membantu saya untuk menemukan solusi. Sama-sama Bu. Saya tutup percakapan kita ya Bu ya. Iya, Bu. Ya, ahobo Ibu Herlina. Baik Ibu Arnia, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Puji Tuhan Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Puji Tuhan lah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Coach, tadi ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Arnia. Pertanyaan pertama saya, Ibu, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya, Ibu? Ya, tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan menerapkan alur tirta
yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut menemukan solusi dari permasalahannya. Oh, baik. Jadi Ibu Arnia tadi sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian selain itu juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam diri coach. Kemudian Ibu juga tadi sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi ya Bu ya, atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan dan Ibu Ibu Arnia tadi juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach, sehingga mereka mampu menemukan apa rencana aksi yang akan dilakukan dan semua dapat berjalan sehingga semua dapat berjalan dengan baik gitu ya Bu ya. Saya tadi juga ini mendengarkan percakapan Ibu dengan coach. Jadi saya lihat juga di situ Ibu sudah fokus ya terhadap coach, artinya arahnya di situ itu Ibu sudah dapat present atau di dalam artian sudah ada kehadiran penuh di dalam kegiatan tadi. Untuk itu kemudian saya juga melihat Ibu juga sudah melakukan proses mendengarkan aktif dan tentunya Ibu tadi juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot. Gitu ya Bu ya. Dan ini tentunya juga sesuai dengan apa yang menjadi kata kunci yang sudah disampaikan oleh coach tadi Bu ya. Luar biasa. Kira-kira Ibu apa yang sudah Ibu pastikan untuk proses coaching hari ini? Mudah-mudahan nanti Ibu dapat berjalan sukses juga dan lancar dalam kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan untuk berikutnya. Kira-kira satu lagi nih Bu yang ingin saya tanyakan ini, mohon maaf ya. Untuk kedepannya ini Bu, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil melakukan kegiatan coaching hari ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ya, saya ingin lebih mendalami dan memahami alur Tirta lagi ya, untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Bu. Baik Ibu, luar biasa. Ibu akan mendalami lagi ya alur Tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Arnia. Ya ahu Ibu. Ya Bu, terima kasih Ibu. Ya ahu juga Ibu Eko. Sama-sama Ibu. Ya ahu. Terima kasih. Selamat pagi Bu Eko. Selamat pagi Bu Herlina Gea. Gimana kabarnya Bu? Puji Tuhan Bu, sehat. Bagaimana juga kabar Ibu Herlina? Ya sehat-sehat selalu Ibu seperti kemarin. Ya baik Bu. Di sini Ibu akan melakukan kegiatan coaching. Ya, betul ya Bu? Betul Bu. Nah, jadi di sini saya akan menjadi observernya Bu. Saya mengamati dan menilai Ibu saat melakukan kegiatan ini dengan menggunakan rubrik penilaian. Nah, jadi seperti apakah nanti di saat Ibu itu melakukan coaching, sudahkah sesuai dan menggunakan alur Tirta atau belum? Nah, jadi bagaimana Ibu nanti menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach. Nah, serta bagaimana nantinya coach juga menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Eko. Dan
jangan lupa Ibu, saat proses pelaksanaan coaching ini Ibu menyesuaikan dengan prinsip coachingnya seperti kemitraan, proses kreatifnya, dan bagaimana juga memaksimalkan potensi. Baik Bu. Begitu Bu. Jadi sebelum saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu, apakah Ibu sudah bisa mengikutinya apa yang saya sampaikan? Bisa Bu. Baik. Jadi Ibu, dalam proses coaching ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, dalam kegiatan proses coaching yang akan saya lakukan hari ini ada 3 kompetensi tentunya yang ingin saya kembangkan Bu. Yaitu yang pertama mengenai kehadiran penuh atau present Ibu, kemudian mendengarkan aktif, oh ya, dan satu lagi Bu, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu, sesuai dengan nantinya apa kata kunci yang sudah disampaikan oleh coach saya Bu. Ya, oke Ibu. Jadi dari ketiga kompetensi ini, kompetensi mana sih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Dari ketiga kompetensi tersebut Bu ya, mungkin yang akan saya kembangkan lebih spesifik adalah untuk mendengarkan aktif Bu, karena dengan mendengarkan aktif tentunya saya menjadi lebih fokus sehingga di situ ada kehadiran penuh Bu. Iya. Kemudian dan dengan mendengarkan aktif juga atau present kehadiran penuh tadi, maka nantinya juga saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach saya Bu. Oke. Jadi kemudian indikator yang bagaimana yang ingin Ibu inginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Jadi serta indikator pencapaiannya bagaimana? Indikator ketercapaian yang saya ingin lihat atau akan saya lihat Ibu, apakah nanti coach saya sudah dapat mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya Bu, sehingga coach juga mampu melaksanakan atau melakukan rencana aksi, memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukan oleh coach saya Bu. Oke, baik Ibu. Mungkin itu saja dulu berupa pertanyaan untuk Ibu dari saya. Dan sebelum Ibu melakukan coaching ini, semoga nantinya Ibu selalu mengingat hal-hal yang telah saya sampaikan tadi. Dan selamat melakukan coachingnya Bu. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya Bu, Ibu Arnia. Ya, halo Ibu Eko. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Puji Tuhan Bu, sehat. Bagaimana kabar Ibu? Puji Tuhan juga Ibu Arnia, saya juga. Ibu Arnia, katanya hari ini ada yang mau Ibu bicarakan ya? Benar Bu Eko. Kira-kira Ibu mau bicara mengenai apa sih? Kita kan ada waktu nih, sekitar 15-20 menit ya Bu ya? Iya Bu, ada yang ingin saya sampaikan dan ingin saya ceritakan kepada Ibu. Dan ini berkaitan dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah Bu. Setelah saya amati di sekolah, cara pembelajarannya masih konvensional, yaitu dengan menggunakan metode ceramah. Jadi terkadang membuat peserta didik juga menjadi bosan dalam pembelajaran. Nah, saya inginkan Ibu pembelajaran yang bervariatif gitu Bu, dan tidak dapat dipungkiri ya Bu, pada zaman sekarang ini perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat sekali. Jadi sebagai guru juga kita harus menyesuaikan diri untuk
beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang ini ya Bu ya. Baik Bu Arnia. Jadi Ibu Arnia ingin supaya rekan-rekan guru dalam penyampaian materinya bervariatif ya. Kira-kira Ibu, setelah kita berbincang kurang lebih nanti 15 sampai 20 menit itu, apa sih harapan dari Ibu Arnia nantinya? Yang saya harapkan Ibu, saya mengetahui cara membantu rekan-rekan guru ini supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya seperti itu Bu. Oh baik, jadi adanya perubahan dalam cara penyampaian materi ya Bu ya. Nah kira-kira nih perubahan cara penyampaian materi yang Ibu harapkan itu seperti apa ya Bu ya? Jadi perubahan dalam metode atau model dan media pembelajarannya yang lebih bervariatif Bu. Misalnya dengan metode-metode yang sekarang ini ya Bu, yang lagi marak ini ya, aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes atau tidak jauh-jauh ya Bu, dengan menggunakan PowerPoint juga. Itu saya rasa sudah cukup bagus Bu. Seperti itulah kira-kira Bu. Oh baik, jadi intinya ini yang ingin Ibu sampaikan adalah bagaimana rekan-rekan guru Ibu dalam penyampaian materinya lebih bervariatif seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ini Bu, ini adalah kondisi yang idealnya ada pada level 1 dan 10. Kira-kira nih Bu, kondisi atau situasi di level berapa kira-kira saat ini ada di sekolah Ibu? Saya inginkan sih 7 aja Bu, dan itu sudah cukup baik Bu ya, mengingat tadi itu ya Bu ya, rekan-rekan guru kebanyakan adalah guru-guru senior di sekolah Bu. Baik, jadi Ibu Arnia ingin tingkatkan ke level 7 nantinya ya. Nah, untuk mencapai level 7 ini Bu, kira-kira nih Ibu ingin memilih atau ada idekah atau rencana mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolah Ibu tersebut? Ya, sebenarnya itu masih saya pikirkan Bu. Apa mungkin saya akan membuat kegiatan pendampingan atau mentoring saja gitu kepada rekan-rekan guru ya, secara bergiliran seperti itu Bu. Oh baik, jadi ini Ibu Arnia berencana ya akan mengadakan mentoring ya Bu ya, atau pendampingan secara individu terhadap teman-teman Ibu. Seperti itu kan Bu. Sekarang kira-kira Bu, adakah lagi kira-kira strategi lain selain menggunakan mentoring Bu? Mungkin saya akan mengkonsultasikan dulu terlebih kepada kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan mengenai media pembelajaran di sekolah. Baik, jadi pilihannya ada dua nih ya Bu ya. Mau melakukan mentoring atau berkonsultasi dengan kepala sekolah Ibu untuk membuat kegiatan semacam workshop atau pelatihan. Nah, dari antara kedua cara tersebut Ibu, kira-kira nih yang nyaman bagi guru-guru di sekolah Ibu itu yang mana Bu? Sepertinya untuk sekarang ini ya, metode mentoring akan lebih tepat digunakan Bu. Mengingat tadi banyak kondisi-kondisi guru yang sudah senior dan mungkin tidak bisa mengikuti. Kalau misalkan untuk workshop
tentunya lebih banyak membutuhkan biaya dan lebih banyak membutuhkan narasumber yang tepat, juga waktu ya dibutuhkan akan lebih lama. Baik, jadi Ibu, intinya Ibu Arniat akan lebih memilih metode mentoring ya dibandingkan dengan workshop tadi. Untuk metode mentoring ini Bu ya, yang menjadi pilihan Ibu, kira-kira nih kapan ini Ibu Arniat akan melaksanakannya? Mungkin secepatnya ya Bu, ya mungkin minggu depan saya akan memulai mentoring kepada rekan guru secara bergilir. Baik Bu, berarti minggu depan Ibu Arniat rencananya akan melakukan kegiatan mentoring. Dan nantinya ini tentunya akan membutuhkan bantuan ya Bu ya dalam pelaksanaannya. Nah, kira-kira Bu Arniat, adakah nantinya yang akan membantu Ibu dalam melaksanakannya? Mungkin saya akan meminta bantuan ya Bu pada guru seperti Bapak Desyaman Zeka atau bisa juga dengan Ibu Marderni Basilibu yang juga ahli dalam pembuatan media pembelajaran. Oh, jadi Ibu Arniat nanti akan melakukan kolaborasi ya Bu ya dengan rekan-rekan di sekolah Ibu gitu ya Bu Arniat ya? Benar Bu Eko, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya melaksanakan kegiatan mentoring tersebut. Baik ini Bu Arniat, kita sudah berada di akhir sesi pembicaraan nih atau perbincangan kita hari ini nih ya, dan tidak sabar lagi nih saya ingin mendengarkan nih cerita-cerita Ibu Arniat ke depannya. Apakah Ibu Arniat sudah berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini nantinya. Tapi tentunya Bu, mudah-mudahan saya berharap ini supaya berhasil ya Bu Arniat nanti ya. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Tapi sebelumnya, kira-kira nih, apa nih yang Bu Arniat dapatkan nih dari perbincangan kita kali ini? Selama perbincangan kita ya, saya mendapatkan gambaran Bu mengenai bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan tersebut dalam mengubah proses pembelajaran sehingga menjadi bervariatif dan metode mentoring tadi. Baik Bu Arniat, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi nih ya, dan bisa di lain kesempatan kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Nanti kemungkinan minggu depan ya Bu ya. Dengan mengenai aksi, saya ingin mendengar lagi nih mengenai aksi yang sudah Ibu Arniat lakukan di sekolah ini. Terima kasih Bu ya, saya sampaikan mungkin cukup di sini perbincangan kita, dan saya tutup perbincangan kita ini dengan salam kita dari bahasa daerah Nias Ibu, Yahoo. Oh iya Bu, Yahoo Ibu. Ya, bersyukur ya Ibu Eko. Coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar hari ini. Jadi tadi saya saat sebelum melakukan coaching kita sempat menanyakan mengenai indikator ketercapaiannya ya Bu. Dan dari indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu Eko itu sebelum proses coachingnya tadi, apa sih yang sudah Ibu Eko lakukan terkait indikator tersebut? Baik Bu, puji Tuhan ini tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching, dan berdasarkan dari hasil coaching saya tadi ya Bu ya, saya sudah melakukan proses ini Bu sesuai dengan alur peta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan Bu, dan kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dari permasalahannya. Kemudian juga Ibu, saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang dilakukan, dan saya juga sudah meminta coach Ibu untuk mempertanggungjawabkan tindakan dari tindakan tersebut. Seperti itu Ibu. Oke, jadi menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus sekali, sudah bagus sekali Ibu Eko, luar biasa
menjalankan coaching ini sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga. Jadi sehingga coachingnya ini dapat menemukan solusinya, ya, dapat menemukan solusinya sendiri dari dirinya sendiri. Jadi selain itu juga pada kegiatan coaching ini Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip yang namanya coaching. Jadi selamat ya Bu. Ya, di sini sebelum kita mengakhiri percakapan kita Bu, saya ada pertanyaan satu lagi. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Ya, dari yang sudah Ibu Eko lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, kompetensi ini yang ingin saya kembangkan lagi sepertinya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Karena menurut saya dengan mengajukan pertanyaan berbobot ini ya Bu ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, ini tentunya sangat membantu kita Bu dalam menggali informasi lebih dalam lagi, serta dalam mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya Bu. Ya, luar biasa sekali Ibu Eko ini. Padahal sudah menerapkan Tirta itu sudah luar biasa sekali. Jadi di situ sudah terlihat sekali kalau Ibu Eko itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena tadi saya lihat responnya itu sudah mempunyai atau menyampaikan apa yang sesuai dan diharapkan seperti itu. Tapi ini sudah luar biasa sekali. Jadi Ibu Eko ingin menggali lagi ya. Iya. Gitu. Kemudian kita berdoa semoga nantinya ke depan Ibu Eko lebih baik lagi dalam menerapkan metode coaching ini, ya, menerapkan langkah-langkah ini sesuai dengan yang diharapkan oleh Ibu Eko. Jadi Ibu Eko, saya rasa sudah cukup sampai di sini perbincangan kita. Saya akhiri dengan salam bahasa daerah Nias kita itu Yahoo. Yahoo. Terima kasih. Terima kasih. Demikian demonstrasi kontekstual yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.